Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas yang untuk bagian esai asesmen harian untuk bab ke-1 ya, matematika lanjut kelas 12. Diketahui pernyataan grafik dari titik-titik anggota himpunan X, Y, 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min 8X plus 6Y plus 16 sama dengan 0. X elemen dari R berupa lingkaran ya. Tentukan nilai kebenaran pernyataan tersebut. Oke ya. Nah, di sini saya akan buat terlebih dahulu ya. Saya akan tuliskan ulang. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat min 8x ditambah dengan 6y plus 16 sama dengan 0. Untuk persamaan lingkaran ini koefisiennya nggak boleh 2 ya. Maka saya bagi dengan 2 semuanya. Koefisien x kuadrat dan y kuadrat itu wajib 1. Maka persamaannya menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat min 4x plus 3y plus 8 sama dengan 0. Nah, dikatakan persamaan lingkaran itu wajib memenuhi, gini ya dek, persamaan lingkaran salah satunya itu memiliki syarat A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C itu harus lebih besar dari 0. Nah, berapa nilai A, B, dan C nya? Pada persamaan lingkaran ini, nilai A itu adalah min 4. Ini adalah A ya, yang A nya itu min 4. Nilai B nya itu adalah 3. Dan nilai C nya adalah 8. Nah, kita akan substitusikan ke sini ya dek ya. A kuadrat, maka nanti min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 4 kalikan 8. Nah, di sini 16 ditambah 9 dikurangi 32. Ya, saya lanjutkan di sini ya. 16 ditambah 9 itu adalah 25. 25 dikurangi 32 itu adalah negatif 7. Nah, dari perolehan seperti ini, maka artinya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 4C itu nilainya kurang dari 0. Nah, karena salah satu syarat persamaan lingkarannya itu tidak terpenuhi, maka tentukan nilai kebenaran pernyataan tersebut. Jadi nilai kebenarannya adalah bahwa persamaan 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat dikurangi 8x ditambah 6y ditambah 16 sama dengan 0 itu adalah bukan persamaan lingkaran. Jadi gini ya jawabannya ya. Oke, lanjut ya dek, kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2, diketahui garis G melalui titik A 3,-1 dan menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Tentukan A koordinat titik singgungnya dan B adalah persamaan garis singgung. Oke, di sini saya akan mengerjakan untuk poin B terlebih dahulu ya. Nah, karena untuk mencari titik singgung nanti persamaan garis G ini bisa kita substitusikan ke lingkaran. Jadi saya kerjakan untuk poin B dulu. Ya, di sini ada pusatnya 0,0 ya, Dek. Untuk mengetahui titik ini terletak di mana, karena persamaan garis singgung itu bisa juga kayak gini ya, kalau pusatnya 0,0 x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Ini jika titiknya itu berada pada lingkaran. Nah, sedangkan A 3,-1 itu terletak di mana? Kita boleh dengan menggunakan metode substitusi ya. A 3,-1, maka nanti 3 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat sama dengan 5. 3 kuadrat 9, 9 tambah 1 adalah 10. Ternyata 10 lebih besar dari 5. Artinya titik 3,1 itu berada di luar lingkaran. Ya, jadi tidak bisa menggunakan metode ini ya, Dek. Nah, makanya saya akan hapus. Lalu rumusnya gimana, Mbak? Kita bisa mencari persamaan garis singgung menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1, dimana nanti Y min Y1 nya boleh kita pakai ini ya, min 1 ya, maka Y plus 1 sama dengan M itu gradiennya, X min X1 nya adalah 3. Nah, sekarang tugas kita mencari gradiennya.
Dari mana? Dari sini. Rumus persamaan garis singgung untuk persamaan garis singgung lingkaran ya. Jika diketahui gradien, maka adik boleh menggunakan rumus Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Lah di sini kan untuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 5. Nah karena 0,0 maka nanti A dan B nya itu 0. Maka jadinya Y sama dengan MX plus minus R dikali dengan akar 1 plus M kuadrat. Oke, saya akan substitusikan ya. Untuk Y nya itu adalah min 1, maka min 1 sama dengan X nya itu 3 ya, 3M plus minus jari-jarinya itu akar 5. Akar 5 dikali dengan akar 1 plus M kuadrat. Oke ya, makanya saya pindahkan terus ke sana. Min 1 dikurangi 3M. Untuk yang ini plus minus akar 5 dikalikan akar 1 plus M kuadrat, maka saya jadikan 1, 5 dikali 1 plus M kuadrat. Oke, lalu biar akarnya hilang, kedua ruas saya kuadratkan ya. Maka nanti ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Min 1 dikuadratin itu adalah 1, 2 kalikan min 1 min 2, min 2 kalikan min 3 itu adalah plus 6M. Min 3M dikuadratin adalah 9M kuadrat. Ini akar dikuadratin maka hilang ya akarnya ya. Maka jadinya 5 ditambah dengan 5M kuadrat. Kita pindahkan satu ruas ke kiri ya. Maka nanti persamaannya menjadi 9 dikurangi 5 itu adalah 4M kuadrat plus 6M. 5 pindah ruas min 5 tambah 1 adalah min 4 sama dengan 0. Oke ya, ini boleh kita bagi dengan 2 semua ya dek. Maka nanti 2M kuadrat plus 3M min 2 sama dengan 0. Saya akan faktorkan di sini. 2M kuadrat itu adalah 2M dikalikan dengan M. 2 itu adalah bisa 2 dikali 1. 2 kalikan plus 2 itu adalah plus 4 dikurangi 1 adalah 3. Min 1 kalikan 2 itu min 2. Oke. Selanjutnya 2M itu sama dengan 1 ya. 1 ya. Maka nanti M nya adalah setengah. Atau M sama dengan, ini pindah ruas ke kanan jadinya min 2. Oke, gradiennya tuh ada 2 kemungkinan ya. Maka nanti persamaan garis singgungnya juga ada 2 kemungkinan. Saya buat di sini ya. Di sini ya, persamaan garis singgung yaitu garis G itu ada 2 kemungkinan, yaitu Y plus 1 sama dengan gradiennya saya pakai setengah X min 3 ya. Ini kita substitusikan ke sini. Maka nanti baik kiri maupun kanan kita kalikan 2 ya. Maka 2Y plus 2 sama dengan X min 3 ya. Maka nanti persamaan garis singgung yang pertama X ini ke sana min 2Y, ini ke sana min 5 sama dengan 0. Nah untuk persamaan garis singgung yang kedua G sama dengan Y plus 1, ini ya, Y plus 1 gradiennya adalah min 2, ini X min 3 ya. Maka nanti Y plus 1 sama dengan min 2X plus 6. Kita pindahkan ke kiri ya. Maka persamaan garis singgung yang kedua itu bisa 2X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ada 2 persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pertama atau yang kedua. Ya, selanjutnya nanti kita akan masuk ke poin A ya, mencari koordinat titik singgung. Ini nanti saya akan hapus terlebih dahulu. Silakan adik kalau mau mencatat silakan ya, pause video kakak. Ya, oke. Kita udah hapus ya dek. Gambarannya untuk poin A itu ada lingkaran, lalu ada garis singgung. Ini garis singgungnya ya. Nah di sini X, Y nya berapa gitu. Pusatnya itu adalah 0,0. Jari-jarinya itu adalah 5. Oke ya, kan kita punya persamaan garis singgungnya sudah ada deh. Ya, misalkan saya pakai ini dulu ya. Saya coba pakai persamaan garis singgung yang kedua, 2X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0.
atau Y sama dengan min 2X plus 5. Lalu kita masukkan ke persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Karena titik singgung ini itu punyanya garis singgung, itu juga punyanya lingkaran. Jadi boleh kita substitusikan ke lingkaran ya. Maka nanti X kuadrat ditambah min 2X plus 5 kuadrat sama dengan 5. Maka nanti X kuadrat ditambah min 2X dikuadratin itu 4X kuadrat. 2 kalikan min 2 itu min 4. Min 4 kalikan 5 itu adalah min 20. 5 kuadrat itu adalah 25 dikurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan X kuadrat itu adalah 5X kuadrat dikurangi 20X ditambah 20 sama dengan 0. Oke ya, saya akan bagi dengan 5 semua. Maka nanti X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan ya. Di sini ada X, di sini ada X 4, maka nanti 2 dikalikan 2. Biar ketemu min 4, maka min 2 tambah min 2 sama dengan 0. X-nya kita peroleh 2 ya. Oke, pada saat X-nya 2, Y-nya berapa? Adik boleh substitusikan ke sini. Tadi kan kita menggunakan persamaan garis singgung ini ya. Yang ini ya. Maka nanti Y sama dengan min 2, X-nya 2 ditambah dengan 5. Maka min 4 tambah 5 itu berapa? 1. Maka nanti koordinat titik singgungnya adalah X, Y ya, 2,1. Ini jika saya menggunakan persamaan garis singgung ini. Nah, kalau pakai persamaan garis singgung ini gimana, Dek? Jadi titik singgungnya itu bisa lebih dari 1 ya. Kita kan coba ya. Yaitu persamaan garis singgung ini berarti kan X sama dengan 2Y plus 5. Oke. Ini kita pindahkan ke kanan. Lalu ini kita substitusikan ke lingkaran ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Maka nanti 2Y plus 5 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 5. Maka nanti 4Y kuadrat, 2 kali 2 4, 4 kalikan 5 20Y ditambah 25 ditambah Y kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. 4Y kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 5Y kuadrat ditambah 20Y ditambah 20 sama dengan 0. Kita bagi 5 semua ya. Maka Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita akan faktorkan ya. Y 4 itu berarti 2,2 ya. Maka di sini plus, ini plus. Oke, Y-nya ketemu min 2. Pada saat Y-nya min 2, nanti X-nya berapa, Mbak? Maka X-nya 2 dikalikan min 2 ditambah 5. X-nya itu adalah 1. Ya, jadi garis titik singgung lainnya pada saat persamaan ini itu adalah ini X ya, X, Y 1, min 2. Ya, jika kita coba gambarkan tuh seperti ini ya, Dek. Saya buat ya untuk koordinat Y dan X nya. Ya, ini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X. Ini 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 1, min 2, min 3, min 1, min 2, min 3. Nah, ini ada titik pusatnya adalah 0,0 ya. Dengan jari-jarinya adalah akar 5. Akar 5 itu adalah 2,2 ya, Dek. Ini kan 1, 2 ya. Ini 2,2 sekitar di sinilah ya. Ini 2,2, 2,2 dan 2,2. Nah, saya akan coba buat lingkarannya ya, kurang lebihnya kayak gini. Oke, setelah terbentuk lingkaran, kita akan mencari titik keluarnya yaitu 3,-1. Ini adalah 3, min 1 tuh ini ya. Nah, ini titik keluarnya, Dek. 3,-1 tuh di sini. Selanjutnya dia menyinggung lingkaran itu di titik sini. 2,1 ya. Ini adalah 2,1. Sekitar sini ya. Dan 1,-2, 1,-2 sekitar sini. Oke ya, gambarannya kayak gitu ya, Dek ya. Kita coba gariskan ya. Ini adalah titik A nya.
Nah, kurang lebihnya kayak gini lah ya dek ya. Silakan adik kalau ingin menggambar boleh ya dek. Nah, ini kayak gini. Nah, melalui A 3, min 1 ya. Ini adalah titik singgungnya. Di sini ada 2,1 ya. Ini adalah 2, di sini 1. Oke. Dan di titik 1, min 2. Nah, ini 1, ini adalah min 2 di sini. Ada gambaran ya dek ya. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 3. Y kuadrat min 2x min 2y ditambah 5 sama dengan 0. Ini berarti persamaan parabola yang saya akan rubah menjadi y min b kuadrat sama dengan 4t x min a. Ya, jika tipe persamaan parabola seperti ini, maka kalau mencari koordinat fokus itu rumusnya adalah t ditambah dengan a, b. A dan b ini adalah puncaknya ya. Maka puncaknya itu adalah a, b, dan persamaan direktisnya itu adalah x sama dengan min p plus a. Ya, saya akan coba terlebih dahulu ya dek ya. Oke, maka unsur y kita jadikan 1 ya dengan ini. Maka nanti y min 2y, oke, y kuadrat sama dengan x-nya saya pindahkan terus ke kanan. Maka nanti 2x min 5. Y kuadrat min 2y saya akan rubah menjadi y min 1 kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan 1 sama dengan 2x min 5. Nah, ini kalau saya jabarkan kan kayak gini deh, y kuadrat min 2y plus 1 ya. Padahal kita mintanya y kuadrat min 2y aja. 1 kurangi 1 kan habis. Nah, jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk ya. Maka nanti y min 1 kuadrat sama dengan 2x min 5 tambah 1 itu adalah min 4. Maka nanti y min 1 kuadrat sama dengan 2. Di sini ada x min 2. Paham ya dek? Ini kan 2x min 4. Nah, kita peroleh maka nanti b-nya sama dengan 1 dan di sini a-nya sama dengan 2. Ya, kita peroleh ya koordinat puncaknya itu adalah 2,1. Oke, untuk poin B, koordinat fokus itu adalah P ditambah A. P-nya berapa D? P-nya ini lihat di sini 4P sama dengan 2 ya. Maka nanti P-nya adalah 2/4 atau P-nya adalah setengah ya. Jadi ini di sini setengah ditambah dengan A. A-nya itu 2,1 ya. Setengah ditambah 2 itu kan 2 setengah. 2 setengah itu sama aja 5/2,1. Untuk poin C, persamaan direktris itu adalah min P ditambah A. Maka nanti min setengah saya tambah dengan 2. 2 kurangi setengah itu adalah 1 setengah atau 3/2 gitu ya. Garis Y nomor 4 ya, garis X min Y min 5 sama dengan 0 menyinggung elips yang titik fokusnya adalah min 3,0 dan 3,0. Tentukan persamaan elips yang memenuhi syarat tersebut. Ya, saya punya ada gambaran dulu aja ya dek. Ini titik fokusnya itu adalah min 3,0, 1, 2, 3 ya. Min 3,0, 1, 2, 3 dan 3,0. Ini adalah titik fokusnya. Maka dari itu kita peroleh pusatnya. Pusatnya itu adalah 0,0. Dan nilai C-nya adalah 3. Oke, untuk gambaran elipsnya ya, saya akan gambar terlebih dahulu. Ya, kayak gini ya kurang lebihnya ya. Kita buat ya titik singgung. Misalkan ini ada X ya, garis singgungnya itu adalah X min Y min 5 sama dengan 0. Jarak pusat, karena pusat 0,0 ya, jarak pusat ke garis singgung itu kan bisa menggunakan D ya. Ini D, misalkan ini jarak pusat ke garis singgung adalah D. Apa rumusnya D? Rumusnya D itu adalah nilai mutlak dari X min Y min 5 kita bagi dengan koefisien X dan Y. Maka 1 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat. Ya, maka nanti X nya itu kan 1 ya, 1
Lalu X dan Y kita substitusikan pusatnya, maka 1 kalikan 0 dikurangi 1 kalikan 0 dikurangi 5 kita bagi dengan akar 1 tambah 1 ya. Maka nanti 5 per akar 2 kita rasionalkan ya, maka jadinya 5 per 2 akar 2. Inilah jarak titik pusat ke garis singgung. Pada pusat 0,0 elips ya, untuk pusat seperti ini, maka nilai D itu sama saja dengan A, maka nilai A nya kita peroleh 5 per 2 akar 2. Nah, kita gunakan prinsip ya untuk persamaan elips. Rumusnya C itu adalah akar A kuadrat min B kuadrat. Maka nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, saya akan garis terlebih dahulu ya. Inilah nilainya A, lalu saya akan mencari B di sini ya. Ya, maka nanti C kuadrat saya masukkan angkanya 3. 3 kuadrat itu adalah 9 sama dengan A kuadrat itu adalah 5 per 2 akar 2 kita kuadratkan dikurangi B kuadrat. Maka nanti B kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25. 25 kalikan 2 itu adalah 50 per 2 kuadrat itu 4 ya, dikurangi dengan 9. 9 itu adalah 36 per 4 ya, maka nanti B kuadrat itu adalah 50 kurangi 36. 10 kurangi 6 itu adalah 4. 4 kurangi 3 adalah 1. 14 per 4. Inilah B kuadratnya. Setelah A kuadrat dan B kuadrat nanti kita peroleh, kita bisa masuk ke persamaan elipsnya ya. Maka nanti persamaan elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat ya, maka nanti X kuadrat per A kuadratnya itu ini ya, 50 per 4 yaitu 12,5, sedangkan B kuadratnya itu adalah ini 14 dibagi dengan 4 itu 3,5 ya, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Inilah persamaan elipsnya, luar biasa ya. Next kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui kurva hiperbola X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat dan seterusnya ya Dek. Tentukan koordinat pusat, koordinat fokus, dan koordinat puncak. X kuadrat plus 6X ya, saya buat kayak gini dulu. X kuadrat plus 6X dikurangi dengan 4Y kuadrat ini plus 16Y. Nah, ini negatif 11, saya pindah ruas ke kanan jadi 11. Ya, selanjutnya saya buat di sini X plus 3 kuadrat ya, itu sama aja X kuadrat plus 6X ya. Ini kurangi dengan 9, biar 9 kurangi 9 itu habis, dikurangi dengan, ini saya buat kayak gini deh, 4 saya lepas ya, maka nanti Y kuadrat, ini biar plus maka min 4Y sama dengan 11. Ini kan sama aja min 4Y kuadrat plus 16Y ya, oke. Maka nanti X plus 3 kuadrat dikurangi dengan 4. Nah, ini saya akan rubah menjadi kayak gini, Y min 2 kuadrat gitu ya, dikurangi 4. Nah, ini 11 min 9 pindah ruas ke kanan jadi plus 9. Selanjutnya X plus 3 kuadrat dikurangi 4Y min 2 kuadrat. Ini min 4 kalikan min 4 itu 16 ya, maka 11 ditambah 9, ini 16 pindah ruas ke kanan maka jadi negatif 16. Oke ya, maka nanti X plus 3 kuadrat dikurangi dengan 4 Y min 2 kuadrat sama dengan 11 ditambah 9 itu adalah 20 dikurangi 16 itu berapa Dek? 4 ya Dek. Ya, maka nanti semua kita tinggal bagi dengan 4 ya. Maka jadinya X plus 3 kuadrat per 4 dikurangi Y min 2 per 2, ini kan jadi 4 per 4 nantinya ya, sama dengan 1. Maka nanti ini enggak ada ya, 4-nya hilang. Oke, ini per 1. Ya, kita peroleh ya nanti koordinat pusatnya itu adalah min 3,2. Lalu untuk bagian B ditanya koordinat fokus
P plus C, Q, dan P min C, Q. Kita akan mencari C-nya terlebih dahulu ya. Rumus C itu adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di sini akar A kuadratnya itu adalah 4, B kuadratnya adalah 1 ya. Maka nanti di sini akar 5. Ya, kita ketemu fokus yang pertama itu adalah P plus C. P-nya min 3 ya. Maka nanti min 3 ditambah akar 5, 2. Sedangkan fokus yang kedua adalah P min C, min 3 dikurangi akar 5, 2. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah puncaknya ya. Puncaknya saya misalkan A1 dan A2. Rumus puncak di sini adalah P plus A, Q, dan P min A, Q. Ya, kita masukkan di sini A1, P-nya itu adalah min 3 ditambah dengan 2 ya. Maka min 1, Q-nya 2. Selanjutnya A2-nya itu adalah P-nya itu min 3 dikurangi 2 ya. Ini kan A kuadrat ya, Dek. A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya 2 ya. Min 3 dikurangi 2 itu adalah min 5,2. Oke ya, terima kasih perhatiannya. Untuk bagian pilihan ganda Adik bisa lihat di YouTube Matkim Privat. Assalamualaikum.